Oke cuy, balik lagi bersama gua Gravales, Sokin video asal-asalan yang penting racing. Cuma kali ini kita nggak racing dan nggak asal-asalan ya, karena kali ini first time gua benar-benar serius mau podcast nih tentang WMC Jakarta ya. Yang kalian tahu WMC Jakarta itu yang dari awal sampai sekarang yang ngerakit motografi cuy. Nah, jadi langsung aja nih tanpa basa-basi, ini gua udah ada sumber utamanya anjir. Sumber utamanya langsung nih yang akan gue wawancarai nih. Ini adalah orang yang paling tahu tentang WMC katanya. Kita salam kenal dulu. Ya, dengan siapa nih Om? Dengan Eri. Eri nih. Bro Eri. Ya, Bro Eri ya. Papi Eri. Papi Piatai. Papi Eri gitu. Oke nih Om Eri nih, thank you udah nyempetin waktunya nih. Padahal nih Om Eri sumpah cowok sibuk banget. Saking sibuknya gue nggak bisa podcast di ruangan, cowok. Di dalam mobil harus ngikutin dia, batu anjir emang. Oke, gini Om Eri, kan di luar sana masih banyak yang nggak tahu nih Om Eri ya, WMC Jakarta. Mungkin kalau di daerah Jabodetabek udah tau lah ya, cuma kan kayak gue punya followers yang ada di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, kayak WMC Jakarta tuh bengkel apa dan masih banyak yang nggak tahu. Kayak ini tuh sebenarnya bengkel yang emang cuman support untuk tune up moge-moge doang, 2,5 atau bisa meti juga. Nah itu ada beberapa pertanyaan juga sih nyambung ke sini. Nah cuma sebelum masuk ke pertanyaan itu, gue mau tanya dulu Om ke lo. Om Eri ini bisa nggak jelasin kayak sejarah WMC itu gimana dari awalnya? Sejarah WMC ya? Oh ya taruh, sebelumnya ngejelasin, gue mau nanya dulu nih, Om Eri ini di WMC selaku apa Om? Sekarang selaku pengelola dan pemilik. Pemilik ya, owner kali ya, owner anjir. Owner ya. Jadi Om Eri ini adalah ownernya WMC atau enggak yang punya WMC langsung cuy ya. WMC Jakarta. WMC Jakarta ya. Betul. Yaudah Om, kalau gitu boleh dijelasin Om sejarah WMC Om? Sejarah WMC itu sih sebenarnya emang dari segi cerita nggak terlalu valid mungkin ya. Mungkin di luar sana banyak orang yang lebih paham cerita WMC Racing kalau dulu ya. WMC Racing dulu ya. Mas Wawan itu kan namanya WMC Racing. WMC Racing. Sempat gua tanya juga ke beberapa sumber kapan berdirinya itu masih abu-abu. Ada yang bilang 2006, ada yang bilang 2008, ada yang bilang dari 2004 gitu. Jadi guanya juga nggak terlalu tahu karena gua awal kenal WMC itu di 2011 Om? 2011. Awal-awal punya CBR 150. Oke. Gitu. Jadi yang gua tahu dulu nama pemiliknya itu Mas Wawan, mekaniknya Cuang, terus kasirnya Bawi. Terus ada beberapa mekanik yang emang gonta-ganti sampai terakhir di WMC Racing itu. Jadi kalau orang dulu bilang WMC itu kayak singkatan Wawan Macuang. Wawan Macuang. Wawan Macuang gitu ya. W-nya Wawan, M-nya Macuang. Iya, Macuang. Wawan sama Cuang gitu. Wawan sama Cuang gitu ya. Oke. Jadi kalau nggak salah 2008. 2008. Pertama kali berdiri itu dulu tempatnya di Gandaria, Pak. Gandaria dulu. Oh, jadi dulu Gandaria Om? Gandaria dulu, Gandaria. Wah, anjir gua baru tahu, Cok. Baru Gandaria. Kreo. Kreo. Tangerang. Oke. Gitu. Oh, jadi gua pikir tuh WMC tuh dari dulu di sini, Om. Enggak, di situ dari 2011. 2011 di sini. 2011. Oke. Jadinya tuh dulu di Gandaria, Om ya. Gandaria pindah lagi ke Kreo, baru ke sini. Baru ke sini. Oke, jadi gitu guys ya. Jadi ternyata gua aja baru tahu nih WMC itu pertama tuh di Gandaria. Jadi ini tuh tempat ketiganya WMC gitu. Dan gue juga baru tahu ternyata awal mula berdiri WMC itu adalah tahun 2008 dan singkatan WMC aja gue sekarang baru banget tahu nih. Sumpah gue baru tahu itu, gue hari-hari di WMC gue baru tahu. Ya, Wawan Macuang gitu ya singkatannya. Cuman dulu namanya WMC Racing Om ya. WMC Racing. Oke, sekarang jadi WMC Jakarta. Semenjak perpindahan pengelola itu ke tangan gua rubah jadi WMC Jakarta karena mudah-mudahan jadi doa. Gitu ya, ada WMC Jakarta, WMC Bandung, WMC Surabaya gitu. Amin ya Allah, amin. Alhamdulillah sekarang udah ada 2 WMC Jakarta sama WMC Kendari. Sukses Pak Dim ya, amin ya Allah, amin. Oke, jadi sekarang tuh WMC alhamdulillah udah punya 2 cabang ya. Cabangnya itu
yang paling jauh banget itu di Kendari Om ya. Yang jauh banget Kendari. Jauh banget Kendari. Jadi kalau lu lagi mau kayak di Jakarta, bawa ke Kendari. Sekalian touring ya. Sama nanti insya Allah di Bandung Om ya. Next Bandung insya Allah. Next Bandung. Nah, mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar ya, kalau emang semuanya lancar insya Allah. Amin. Nanti kita ramen guys, WMC Bandung ya. WMC Bandung. Baru buka langsung ngajak balap langsung. Langsung. Oke, jadi itu sejarah singkatnya Om ya. Singkatnya kurang lebih seperti Sejarah singkatnya seperti itu. Nah, jadi WMC itu yang kalian tahu Wawan Macuang ya. Wow. Gue juga baru tadi. Berarti sekarang tetap bawa Macuang nih. Apa gimana Om singkatannya? Sebenarnya kenapa masih tetap pakai nama WMC itu kan karena namanya udah melekat banget ya. Namanya melekat Om ya. Melekat banget. Udah melekat ya. Terus gua ngelihat kayaknya emang Cuang sendiri punya andil di WMC. Andil di WMC. Racing dulu itu, jadi karena sekarang masih ada Cuang, jadi kita pertahanin aja Namanya WMC. Lagi masih jadi nama baik Om ya. Betul. Ya jadi pertanyaan aja gitu. Nah di WMC itu kan yang gue lihat itu banyak mekaniknya Om ya. Mekaniknya bisa nggak sih Om lu jelasin kayak yang kalau yang gue tahu kan WMC itu kepala mekaniknya tuh Macuang ya. Nah cuman masih ada yang lain ini yang mekanik yang lain ini. Nah itu biasanya tuh di WMC tuh ditugasnya sebagai apa sih? Kalau Macuang kan udah jelas nih mesin nih. Iya. Kan kalau yang lainnya gimana? Ya. Kalau Cuang itu kan lebih ke upgrade-nya ya, kayak portingnya. Terus kalau emang mau customer mau naik spek motornya banget nih, pasti dipegang langsung sama Cuang. Cuma sebenarnya kalau dipegang langsung sama Cuang sih nggak juga, karena kayak Karyo sama Togar pun sebenarnya pasti ikut andil lah. Ikut andil ya? Cuman karena emang posisinya Cuang itu sebagai senior mekanik, Karyo sebagai mekanik, Togar mekanik, dan ada junior mekanik sekarang kayak si Iwan sama Idit. Jadi kita emang punya porsi masing-masing lah. Masing-masing Om ya. Ada yang cuma pegang service only, ada yang kalau kayak Karyo sama Togar sekarang juga sebenarnya udah bisa dial mereka kan. Bisa dial. Cuman porting belum. Sejauh ini baru Cuang yang bisa porting. Jadi step by step lah, karena emang dari awal gua pegang WMC juga gua udah minta sama Cuang buat transfer ilmu lah. Transfer ilmu supaya keberlangsungannya tetap terjaga. Oke guys, jadi itu ya lengkap tentang WMC. Nah sekarang langsung aja nih. Kemarin kan gue sempat post di Instagram coy ya untuk menanyakan WMC. Anjir banyak banget pertanyaannya. Gak tau tuh gue berapa ratus pertanyaan. Jadi ini gue ringkas aja ya. Cuma ada 10 pertanyaan dah. Menurut gue ya moga-moga nih cukup lah untuk menjawab rasa penasaran kalian. Ini gue rangkum dari 100 pertanyaan yang kemungkinan ini sama pertanyaan-pertanyaan sama yang lainnya gitu. Nah ini ada yang pertama nih Om, tolong spill budget dari porting remap, porting cam ecu Om, sama buat paket lengkap berapa Om? Nih ada yang nanya nih dari MA DVD. Tergantung motor ya. Tergantung motor Sih sebenarnya, cuma kalau let's say kita bicara CBR 250RR dah lah ya. Atau motor 252 silinder gitu ya. Motor 252 silinder itu untuk paket portingnya di 3,5 juta. 3,5 juta guys, catat. Paket porting itu udah termasuk packing, oli, seal clap, sim clap. Wah banyak Om ya? Udah dial cam, ya? udah naik kompresi gitu. Jadi nggak cuma porting doang gitu, udah komplit lah, udah lengkap. Kalau remapnya range 850 sampai 1,8 ya? Itu sumpah lu nggak kemurahan Om? Anjir tuh 3,5 dapat karena emang banyak gitu itu gua spill aja lah ya, itu sebenarnya harga lama itu, bener-bener harga lama dari sebelum gua pegang WMC itu harga udah segitu. Bisa dibilang dari eranya dari era owner sebelumnya emang harganya udah segitu. Gua sengaja nggak naikin supaya banyak motor kenceng di Jakarta. Weh, racing ya, banyak motor kenceng di Jakarta. Makin terjangkau, makin banyak yang kenceng di Jakarta gitu. Cuma untuk add-on-nya kayak cam, fire clap gitu-gitu ya, nanti bisa disesuaikan lagi. Kayak mau pakai yang emang cam racing seutuhnya kayak yang lu pakai atau mau yang custom, harganya beda gitu ya. Oke, jadi
buat standar-standaran porting itu ternyata 3,5 doang guys, dan itu banyak banget yang lo dapat udah sama oli om ya. Udah sama oli gitu, ya kompresi deh dan segala macem. Nah kalau misalkan lo mau naik cam ya ecu itu di luar dari 3,5 om ya. Dan cam itu ada dua pilihan, cam standar yang di custom sama cam bulat jadi racing om ya. Ya gitu. Nah nanti kalau misalkan lo nanya budgetnya, nanti lo bisa langsung aja kontak WMC. Oke. Nah ini yang kedua nih, kenapa garapan WMC rata-rata 250 om ketimbang Matic? Kenapa rata-rata 250? Mungkin karena emang opini orang-orang ya menganggap kalau WMC ini bengkel sport. Bengkel sport. Gitu. Ya kita juga nggak bisa menampik ya, karena emang mungkin di 80% customer kita ya motorsport ya. Cuman kalau Matic sebenarnya bisa. Kita beberapa kali kok bikin X-Max, bikin Aerox gitu. Vario juga om ya. Ada banyak kok. Matic itu banyak kok kita bikin ya. Cuman emang mungkin secara quantity emang nggak sebanyak sport. Oke. Gitu. Karena kalau Matic kan rata-rata banyak punya bengkel khusus sendiri ya, kayak BRN atau beberapa bengkel-bengkel yang emang spesialis Matic gitu ya. Oke. Mungkin Matic yang lebih banyak lari ke sana. Jadi, tapi kalau dibilang bisa atau enggak ya bisa sebenarnya. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau lo mau garap Matic itu bisa banget di WMC. Ya cuma karena memang kesorotnya seringnya 250, jadi mungkin ada beberapa orang yang lihat, oh ini cuma bisa 250 doang. Ternyata Matic bisa om ya? Matic bisa ya. Selain 250 kayak GSX, R15 gitu-gitu bisa om? Semua bisa, kita bisa ya? Mau CBR, Kawasaki, semua bisa. Semua bisa ya? All brand lah, all brand kita bisa. All brand cuy, catat ya all brand. Kita bukan bengkel Honda kan? Motor India, Pulsar. Bisa, Pulsar. Bawa. Waktu itu ada Pulsar. Ada Pulsar ya? Ada ya tuh. Bisa coy, jadi motor listrik yang nggak bisa. Motor listrik sih nggak bisa coy ya? Nggak bisa. Motor listrik nggak bisa ya. Nanti pakai mesin kelapa coy. Betul. Dan ini lanjut om, pertanyaan ketiga nih. A few moments later. Budget R25 Koma sama Kompro bang. Budget R25 Koma. Ini dari Kompro. Rama Norman Jaya. Kompro itu sebenarnya beda di noken doang sih. Beda di noken doang. Bedanya di noken doang, kurang lebih tuh habisnya tergantung ecunya ya. Kalau ecunya mau pakai araser mungkin habisnya di 30 sampai 45. Itu Kompro. 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 Udah cam, air clap ya. Porting, araser, knalpot. Knalpot banyak om ya? Udah banyak ya. Kenceng banget dong langsung motor. Ya insya Allah ya. Tergantung jokinya ya. Terus ini ada lagi nih om ya, dari Deva Spiadi. Ini kayak sama sih pertanyaannya. Coba gue baca dulu nih om ya. Estimasi biaya buat bikin spek porcam, tapi di CBR. Sama ya, budgetnya ya? Sama. Bedanya nggak sampai sejuta lah. Beda sejuta ya? Beda nggak sampai sejuta. Sama guys ya, catat ya guys. Itu kalau lo pengen spek Kompro, budgetnya segitu. Dan itu Kompro udah, kalau lo mau nakar siapa juga udah kenceng banget itu motor cok. Kompro itu udah 40 AP sih harusnya. 40 AP ya? 41 AP lah di Dynojet. Dynojet gitu? Dynojet, jadi udah enak. Kayak awal motor lu jadi kan Kompro. Oh iya, awal dulu tuh gua 41. 42 om? 42 ya? 42 kok Kompro anjir, gila. Ngeri banget kan. Itu Dynojet cuy ya, Dynojet yang emang udah realistis banget lah. Baca datanya udah bagus banget. Nah terus ini lanjut om, ada pertanyaan ke-6 om ya. Dari Nux, paket 7 juta, dapat apa aja nih buat di CBR om? CBR 250 RR lah ya, anggap ya 7 juta itu. 7 juta bisa apa aja nih om? Kayak tambah dikit lagi bisa porting, knalpot, remap, radiator. Lumayan om ya? Dapetnya banyak ya? Kemarin nambah dikit doang ya? Nambah dikit lagi deh. Nambah dikit lagi ya? 1-2 jutaan lah mungkin. 1-2 juta ya? Cuma kalau misalkan nggak sama ganti radiator sih udah cukup banget. Udah cukup banget ya? Knalpot, porting, remap itu udah. Karena memang kalau udah spekan gitu, radiator udah faktor penting banget ya? Iya. Faktor penting karena memang CBR kecil ya? Iya, CBR kecil banget. Apalagi lu udah naik kompresi kan, motor udah spekan, radiator standar ya, ngeri sedap ya? Ngeri sedap ya. Karena emang CBR basicnya juga udah panas. Basicnya udah panas. Standarnya panas. Karena kalau lu motor udah panas, lu paksa, efeknya ke belok kok ke seher pasti ya. Bisa jebol cok. Cuma gara-gara lu nggak ganti radiator. Penguapan olinya juga kan lebih banyak kalau masih panas.
Pengumpan olinya. Jadi olinya lebih gampang berkurang. Terus material-material di dalamnya lebih gampang. Kan kalau material sebenarnya nggak terlalu, kalau kasat mata nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya. Material panas itu kan ada kecenderungan lebih membesar, gitu. Nah itu khawatirnya itu. Khawatirnya itu. Kalau orang-orang bilang nge-gym lah. Nge-gym ya? Nge-gym. Wah ngeri cuy. Jadi itu ya pakai 7 juta lebihin sedikit aja lah. Ya. Bisa dapat banyak tuh. Bisa dapat banyak. Bisa dapat banyak. Oke lanjut nih Om ya, ada ketujuh nih Om dari El Fathah. Kok bisa kenceng tanpa naik seher bang? Ya, pertanyaan orang awam nih Om gitu. Jadi dia ngelihat ini Om, ada motor kenceng di WMC tanpa naik seher, kok bisa gitu? Tanpa bore up. Tanpa bore up, kok bisa gitu? Ya harus bisa sebenarnya. Harus bisa ya? Harus bisa ya? Karena apa ya, sebenarnya basicnya ya tinggal kita bisa maksimalin aja lah ya kan. Karena semua kan ada hitungannya ya. Ada hitungannya. Kayak apa? Hitungan di dial cam-nya apa segala macam gitu ya, hitungan kompresinya gitu. Selama masih bisa dimaksimalin ya harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Yang pasti sih kalau naik CC harusnya lebih kenceng lagi. Lebih kenceng lagi. Soalnya gue pribadi pun bener Om, gue ngerasa kayak WMC ini kalau bikin spek kenceng tapi nggak borap gitu. Salah satu motor gue Om ya. Iya. Gue sama sekali nggak borap walaupun baik dituduh borap ya. Itu kalau lo mau bongkar aja dah. Bongkar. Sombong amat. Padahal gue sering banget kayak ditawarin sama Mary, udah lah Om Guntur naik 291 kan ya, naik 291. Biar sekalian gitu. Biar sekalian daripada dituduh mulu ya. Dituduh terus. Tapi enggak lah, belum lah kan. Cuman emang WMC aku ini standar portingnya tuh kencang-kencang banget cuy. Gue juga nggak tahu lah tuh. Emang udah gacor lah ya. Udah rezekinya. Ada rezekinya ya, kayak parah. Masih ada cintanya. Masih ada cintanya. Cinta mana nih? Tai gue. Oke lanjut. Lanjut. Skip aja. Oke nih ada pertanyaan ke-8 nih Om. Di WMC motor 250 oprekan paling tinggi pernah dapat berapa HP dan torsinya berapa? Oprekan paling tinggi Om. Paling tinggi motor lu ya setahu gue ya, yang masih tetap di 250 ya, karena kan kalau Grazen itu bore up ya 291. Bore up 291. Kalau paling tinggi setahu gue. Lu berapa sih HP terakhir? Terakhir 44. 44. Torsinya? Torsinya hampir 24. Oh, torsi 24 ya. Ya itu paling gede, yang 2,5. Gitu. Ya segitulah ya. Nah, Cukup lah. Cukup lah. Lawan yang borap-borap Honda sih cukup. Aduh. Masih berlaku. Masih berlaku ya. Oke, lanjut. Ini podcast cuy, bukan mau kecot ya. Iya. Nah, nih bagus nih pertanyaan ini nomor 9 nih. Apa motivasi WMC buat jadi bengkel balap sampai sekarang udah terkenal gini? Emang sih yang gue aku WMC terkenal banget anjir sekarang. Gokil, sumpah loh. Amin. Yang memotivasi ya gitu ya, karena emang sebelumnya gue emang gue seneng balap ya, seneng nonton balap gitu. Oh dari elunya langsung nih, dari seneng. secara pribadi Om ya? Emang seneng terus dan emang bisa dibilang WMC itu kiprahnya di balap juga udah lumayan panjang lah gitu ya. Ceritanya tuh lumayan panjang, jadi bisa dibilang emang balap udah jadi tradisinya WMC lah. Gitu ya, jadi yang memotivasi gue itu sebenarnya ya supaya nama WMC bisa terus berkibar lah di kancah balap nasional ya. Jadi ada terus ya. Makanya sekarang tuh gue dulu waktu gue pertama kali join WMC Om ya, gue denger nama WMC tuh kayak oh ya udah WMC gitu ya. Nah, sekarang tuh bukan gua aja nih, bahkan orang-orang tuh kalau denger nama WMC sekarang, WMC Jakarta ya, ini kayak, wah anjir emang udah gede banget sih Om. Alhamdulillah. Tapi gua akuin memang sekarang WMC namanya udah gede banget. Amin. Sumpah, udah gede banget. Ya bisa dilihat lah dari
kayak customer-customernya rela-rela ngirim motor jauh-jauh ke WMC. Ini termasuk kameramennya juga nih. Impor. Iya, Pot. Lu ngirim apa ke sini? Ngirim badan. Ngirim apa? Macam tak betul je budak ni. Ini termasuk kameramennya cuy, lagi ngirim motor ke sini. Iya. Dari luar Jawa nggak luar pulau, gila-gila. Gokil sih, gokil. Cuman ya gitu guys ya, gue juga jauh harapan gue besar, kayak gue pengen WMC makin banyak buka cabang lah ya. Termasuk gue pribadi, gue pengen ngeramein nanti WMC di Bandung. Ntar kalau gue kejuan ke Bandung, lu ramein cowok, nggak apa-apa. Ramein, wajib. Datang aja, makan minum ada Om Eri, tenang Ada, slow. tenang aja. Tenang, ramein aja serame-ramenya lah. Terus ini ada pertanyaan ke-10 Om. Cuma kayak pertanyaan ke-10 ini udah dijawab sih ya sebelumnya. Ini tentang sejarah WMC ya. Nah ini gue juga punya pertanyaan nih Om buat WMC ya. Ini mungkin pertanyaan ini yang gue rangkum dari pertanyaan-pertanyaan yang lainnya juga nih, yang gak gue sempat capture di sini. Pertanyaan gue tuh gini Om, A few moments later. kenapa WMC itu ini Om ya, Berlama-lama kemudian. kalau gue bilang motornya kenceng Om ya, kenceng banget lah gue akuin. Gue juga punya teman-teman yang di motornya di WMC, tapi kenapa rata-rata emang pada pengguna user Araser Om ya? Beda loh. Beda, hampir rata-rata ya, nggak Iya, semuanya. iya. Jadi gini guys, nih, pokoknya rata-rata nih yang di WMC tuh Araser gitu. Araser rata-rata gitu. Ada yang remap, cuman user Arasernya banyak gitu. Dari Araser yang umum sampai Araser goib. Iya. Sampai sekarang pun WMC ada Araser ZX25R. Ada. Dan itu the only one pertama kali. Sombong amat. WMC Iya. Jakarta. Gitu. Yang punya dapat di Indonesia. Sekarang di Gibran motor. Sekarang di Gibran ya. Sekarang di Gibran. Lu taker coy di Gibran. Ntar Lu kita taker kasih Gibran. kejutan. Kita kasih kejutan tuh. Kenapa Om? Kenapa bisa ecunya pada Araser Om? Ya, jadi sebenarnya gua nggak mau bilang kalau gua nih anti echo remap ya. Iya. Gua nggak bilang gua nih anti echo remap karena beberapa customer gue juga ada yang ecunya remap. Remap ya? Beberapa orang. Cuman kalau misalkan emang kita sebagai user pengen motor nih performance-nya tuh benar-benar bisa dipentokin, benar-benar bisa dimaksimalin tanpa ada risiko besar, gua selaku bengkel pasti akan menyarankan customer gua tuh ke Araser aja. Araser Om. Araser. Karena emang secara peruntukan ya Araser memang diciptakan untuk itu, untuk mengakomodasi orang-orang yang pengen bikin motornya lebih maksimal. Lebih maksimal Om ya. Jadi bukan bicara tentang kencang aja Om ya. Bukan. Araser nih. Iya. Lebih intinya untuk mesin lebih safety lah. Satu ya. Berarti Araser ini bukan bicara tentang lu pengen dapetin kenceng doang, tapi bicara tentang durability juga. Durability, Om, ya? betul. Durability juga. Jadi biar lu udah capek-capek naik spek, lu udah oprek mesin segala macem. Ya ibaratnya kalau satu part yang gak lu ubah juga tuh bisa berpengaruh gitu kan. Yang namanya Araser Echo Racing yang udah diperuntukkan untuk motor-motor balap yang pasti jauh lebih proper Om ya. Pasti. Jauh lebih proper. Ya gitu. teruji lah di ya. ARRC kan satu ecu ya, semua pakai Araser dan Araser ya. ya kita sebagai pelaku di bisnis otomotif ini ya, di motor gitu ya. Kiblat kita pasti ke sana. Kiblat ke sana ya. Iya, ke ARRC AP250. Karena udah faktanya ada di sana. Betul, karena semua kita berkaca ya. berkacanya ke sana gitu. Karena emang top tier-nya di sana. Top tier-nya guys. Semua pabrikan mainnya di situ Mainnya di gitu, sana, Kawasaki dan semua ya karena emang satu merek ecu ya. Semua Araser dan gua lihat semua emang nggak pernah ada kendala ya. di situ. Oh, ibaratnya kalau sekelas pabrikan aja udah pakai Araser, berarti dia udah riset banget tuh ya. Betul, itu Echo ya. betul. Makanya dia mau pakai ya. Ya, makanya dia kalau mau pakai. Araser trouble jelek mungkin mereka juga nggak mau pakai ya. Nggak mau pakai karena setahu gua Honda HRC juga pernah bikin ecu kan sebenarnya. Pernah bikin Echo ya? Oh, Honda pernah bikin Echo cuy. Pernah bikin ecu, cuman mungkin nggak tahu ya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu laku di Indonesia atau gimana. Barangnya juga, kalau gua sih jujur belum pernah lihat langsung tuh. Belum pernah lihat langsung.
Tapi kayak ketelan lah malas. Itu namanya. Ketelan sama Araser. Untuk pemakaian di luar balap ya. Gitu. Luar balap, Om, ya? Untuk luar balap Araser masih lebih jadi opsi utama. Opsi utama ya. Oke, jadi gitu guys ya. Soalnya gue masih suka kayak dapet pertanyaan gitu kan dari followers gue. Emang kalau WMC harus Araser ya? Harus Araser ya gitu kan. Karena user Araser di WMC itu emang banyak. Ya mungkin lo bisa compare lah sama beberapa bengkel lainnya. Gue sendiri pun pernah nge-compare kalau emang banyak nih di WMC yang usernya Araser gitu. Rata-rata Araser. Rata-rata Araser Om ya gitu. Nah jadi buat kalian nih yang masih bingung bisa pakai ECU standar apa enggak, bisa kok datang aja ke WMC langsung. Kita ada bisa remap juga Om ya, bisa remap juga. Lo terserah lo mau remapnya di tempat apa remap sambil dyno bisa nggak sih Om? Sebenarnya kalau remap itu kan gua kerja sama MMS ya. MMS Motorsport. Ya, MMS Mahendra. Gua kerja sama MMS. Jadi kalau misalkan emang ada warga sekitar Jakarta yang pengen remap tapi mau ke MMS terlalu jauh, bisa janjian di WMC. Janjian di WMC gitu. ya? Oh, oke. Kayak ada pop-up store-nya MMS lah di WMC Jakarta supaya mengakomodir orang-orang yang pengen remap nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh ya? Gitu. Tapi kalau misalkan pengen sambil dyno, ECU remap sambil dyno, pasti gue saranin langsung ke MMS-nya. Kalau misalkan lu pakai Araser mau mapping dyno, kalau gue biasanya di Alonso atau ke Ray Ratokore. Ray Ratokore ya? Iya. Oke, gitu guys. Jadi udah lengkap lah Om ya ibaratnya ya? Ya, dibilang lengkap mah belum. Belum ya? Tapi lumayan lah ya? Lumayan. Palu gada. Palu gada, Palu gada. Ya. Jadi itu guys ya, seputaran pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah gua tanya langsung ke narasumber yang paling jelas ya. Owner WMC ya, yang punya WMC. Dan kebetulan ini juga insya Allah ya tahun-tahun ini WMC mau buka cabang di Bandung. Jadi buat kalian lokasinya masih rahasia. Lokasinya masih rahasia. Intinya nih, gue bakal hadir di sana di Bandung. Entah gue nanti towing motor apa nggak touring. Kalau misalkan nanti ternyata gue touring, lu ada yang mau barengin dari Jakarta, bisa bareng aja. Gas bareng-bareng. Gas bareng-bareng. Nanti acaranya apa? Nanti kita infoin Om ya. Ya. Pokoknya seru lah. Seru pokoknya ya. WMC Bandung ya, dingin Cok. Aku sangat kedinginan, aku menggigil. Jakarta udah panas soalnya. Ya. Biar makin panas ya. Biar makin panas. Ya, tapi ada engine ice, tenang aja. Ada engine ice. Kalau gampang panas pakai engine ice. Pakai engine ice ya, tenang aja. Yang pure racing yang jadi adem terus. Adem terus ya. Oke guys, kalau gitu ya sekian dah podcast gua hari ini sama Om Mary. Sorry nih kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa gua tanyain ke Om Mary karena mengingat jam Om Mary padat banget ya. Ini dia mau terbang lagi nih sekarang. Mau terbang lagi dia mau nyampe juga. Mungkin nanti next time kita ada podcast lagi Om ya. Nah, boleh. Atau nanti pas lagi launching Bandung boleh tanya-tanya Om ya. Tanya-tanya lagi. Tanya-tanya di Bandung boleh gitu. Oh ya, ada pertanyaan Om, gue lupa kan. Standar porting di WMC berapa hari? Karena kan masih ada customer yang kayak minta buru-buru, mungkin dia pengen update motor buat nakar orang kali ya, jadi minta buru-buru. Biasa berapa hari Om? Biasanya sih 4-7 hari. 4-7 hari guys ya, gitu. Tergantung antrian nggak sih? Ya, kalau misalkan emang bener-bener lagi nggak ada antrian, 4 hari bisa. 4 hari bisa ya, Oke guys, jadi itu aja ya, udah terjawab semua ya. Thank you semua yang sudah nonton. Siap. Kurang lebihnya mohon maaf nih ya, ini semoga kalian yang nonton bisa dapat informasi yang kalian butuhkan lah langsung dari Om Mary gitu ya. Nanti kalau kalian mau punya pertanyaan lebih lanjut, lebih detail, lebih mendalam, langsung aja kontak Instagramnya Disokin ya. Kayak ada yang mau ngedit aja anjir. Di WMC Jakarta ya. WMC _Jakarta. Ya. Bisa DM Instagram maupun kontak WA langsung bisa ya. Oke, itu aja. Sama ini apa yang tuh? Buat di daerah Sulawesi dan sekitarnya. Oh iya, Sulawesi dan sekitar. Ada WMC Kendari. Jadi WMC bisa ke situ. Ya. Jadi lo nggak usah jauh-jauh ke Jakarta. Nggak usah jauh-jauh ke Jakarta. Di Kendari bisa. Kendari Tapi bisa. kalau lo mau gabut ke Jakarta nggak apa-apa. Ke Jakarta boleh. Kayak kameramennya nih. Ya. Bisa.
Tapi bohong. Yaudah Om, kalau gitu. Siap. Thank you Om ya. Sama-sama, Buat betul. waktunya nih. Om Aman. tadi mau cabut dulu, Cek. Oh, Biasa orang cek penting. ombak. Ya. Oke, kalau gitu Siap. thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.